Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari Natal. Luar biasa ya, kita akan tinggalkan tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Puji Tuhan, kita percaya sebagai orang beriman, tahun depan, tahun 2022, kita pasti penyertaan Tuhan semakin nyata, semakin indah bagi kita anak-anaknya yang berseru, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan sekaligus firman-Mu adalah senjata bagi kami, pedang roh yang menjadi senjata bagi kami orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya setiap benih-benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan jatuh ke tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara tadi sudah saya singgung, di tahun-tahun 2021 yang sebentar lagi akan berakhir, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kembali ya tentang khotbah saya pada hari ini dengan satu judul, dalam lindungan Allah. Ya, dalam lindungan Allah. Saya mengambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi, dalam lindungan Allah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saudara, di tahun-tahun 2020-2021 kita mendengar berita-berita tentang pandemi ya, tentang pandemi virus COVID-19 dengan berbagai varian-varian yang ada. Dan bahkan saudara, kita boleh mendengar sekarang ada varian yang baru, yaitu varian Omikron. Wah, ya saudara, yang bisa membuat cemas anak-anak Tuhan juga tentunya. Kita semua bisa merasa cemas. Namun, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan pasti mengerti bahwa kita semua, ya, kita tahu bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, seperti biasa saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya hari ini. Yang pertama, kita tidak usah takut. Sekali lagi, yang pertama, kita tidak usah takut. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wah,
Luar biasa saudara. Puji nama Tuhan. Ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Nah saudara, janji Tuhan yang diberikan kepada kita bagi anak-anak Tuhan. Saya senang tadi katakan, ya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waduh saudara, ya, ini menjadi pegangan kita bagi anak-anak Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi satu pegangan bagi kita, supaya kita tidak takut di dalam menghadapi segala persoalan, segala permasalahan, ya, pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Kita tahu bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan semua itu terjadi saudara. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut. Sekali lagi, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita harus penuh hikmat dan taat kepada Tuhan, juga kepada pemerintah. Saudara, saya percaya kita semua sudah terbiasa untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita selalu mentaati. Demikian juga pada hari ini saya mengingatkan supaya kita juga taat kepada pemerintah. Apa yang diajarkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus disiplin di dalam protokol kesehatan. Saya selalu menghimbau pada seluruh jemaat di tempat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi contoh, menjadi teladan di dalam hal disiplin melaksanakan protokol kesehatan saudara. Sebab itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kehidupan kita belum menjadi kesaksian yang baik. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita di dalam hal mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, disiplin di dalam protokol kesehatan. Puji nama Tuhan. Saudara, ini yang penting saudara bagi kita anak-anak Tuhan. Percayalah, di saat kita taat kepada firman Tuhan, di saat kita memegang janji-janji Tuhan, maka apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan pasti akan digenapi bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya ada perlindungan Tuhan, ada cover yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Puji nama Tuhan saudara. Ini janji firman Tuhan yang pasti akan digenapi bagi kita anak-anaknya. Nah saudara, ini yang penting saudara. Mari, apapun boleh terjadi, dan memang semua itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saudara, mari sekali lagi, jangan kita takut dengan keadaan yang di sekitar kita, tetapi kita juga dengan penuh hikmat, taat pada pemerintah, taat kepada anjuran pemerintah, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dan tentunya taat pada firman Tuhan. Oh puji nama Tuhan, haleluya. Janji-janji Tuhan adalah ya dan amin, dan pasti akan digenapi bagi kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ya, roh ketakutan itu datangnya dari iblis saudara. Roh ketakutan itu datangnya dari iblis, bukan datang dari Tuhan. Nah saudara, kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Membangkitkan kekuatan, supaya kita kuat dalam menghadapi pencobaan, supaya kita kuat di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya, apapun yang terjadi di sekitar kita yang Tuhan izinkan, supaya kita kuat dalam menghadapi semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Ada kekuatan yang datang daripada Tuhan, dan kasih, ya, kasih dari Tuhan yang melingkupi anak-anak Tuhan, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena ada kasih yang menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ketertiban
dalam hidup di bermasyarakat yang saat ini sedang kita alami, saudara. Tertib di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah saat ini, apa yang dianjurkan pemerintah, apa yang ditegaskan kepada pemerintah, apa yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan disiplin protokol kesehatan. Ya, kita tertib lakukan semua dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhanlah yang memberikan roh, yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, dan roh ketakutan itu datangnya dari iblis, sebab bukan datang dari Tuhan. Roh ketakutan datangnya dari iblis, sebab iblis tahu, saudara, kalau roh ketakutan itu sudah tinggal di dalam kehidupan manusia, saudara, manusia akan menjadi lemah. Manusia akan menjadi lemah kalau dia sudah diliputi dengan ketakutan. Ketakutan apa saja? Bukan hanya ketakutan masalah pandemi, masalah COVID-19 dan varian-varian yang baru. Bukan hanya itu saja. Ketakutan di dalam segala hal. Jikalau seseorang, termasuk juga anak-anak Tuhan, jikalau mereka sudah dihinggapi roh ketakutan, mereka akan mudah dan lemah, sehingga mudah diintimidasi oleh iblis, mudah ditekan oleh iblis di saat roh ketakutan itu menghinggapi anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa roh ketakutan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita roh kasih, roh yang membangkitkan kekuatan, roh ketertiban. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, hati-hati ya. Orang yang ketakutan mudah dijatuhkan oleh iblis karena dia sudah lemah. Ya. Mari, saudara, jangan izinkan ada roh ketakutan tinggal di dalam kehidupan kita. Biarlah apapun yang terjadi sekitar kita boleh terjadi, tetapi jangan kita takut. Tetapi tentunya kita juga tidak mau sembrono, saudara. Tidak mau dengan pola hidup yang asal-asalan. Ya, kita juga menjaga diri kita. Ya, pola makan kita, pola istirahat kita, pola pikir kita, semua kita jaga dengan baik supaya kita tidak mudah menjadi lemah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara, firman Tuhan sudah sering sekali saya sampaikan. Iblis itu berjalan keliling, ya, mencari orang yang dapat ditalanya, artinya mencari orang yang lemah, saudara. Jadi saat orang-orang pada ketakutan, mereka akan mudah dijatuhkan oleh iblis. Haleluya. Saya percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kita, anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, miliki buah roh. Miliki buah roh. Saya percaya kita semua sudah hafal, ya, sudah mengerti tentang buah roh. Sejak sekolah minggu kita sudah belajar apa itu buah roh. Mari kita akan baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa buah roh datangnya dari apa? Dari Tuhan. Kalau kita melihat, ya, di dalam Galatia 5:22, buah roh ditulis dengan huruf besar, datangnya daripada Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau ada anak-anak Tuhan memiliki buah roh dalam kehidupannya, saudara, pasti, saudara, dia akan mendapatkan satu kekuatan yang datang dari Tuhan. Karena ada buah roh yang datang dari Tuhan di dalam kehidupannya. Mari, saudara, kita terus minta supaya buah roh itu makin bertambah di dalam kehidupan kita. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan tambahkan buah roh di dalam kehidupan kami. Ya, kami ingin merindukan, tentunya semua anak-anak Tuhan merindukan supaya kasih kita makin bertambah, ya, sukacita kita makin bertambah, damai sejahtera kita makin bertambah, kesabaran kita makin bertambah, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri kita harus makin bertambah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedikit guyon sama Bu Ari, ya, saya katakan, rupanya bukan hanya petinju saja yang butuh
sparring partner. Saudara tahu sparring partner ya? Jadi kalau petinju itu ada untuk latihan, dia perlu sparring partner, saudara. Ya, sparring partner untuk dia melatih gitu ya. Nah, saudara, saya bilang sama Bu Ari, rupanya bukan hanya petinju saja yang butuh sparring partner ya. Pendeta pun juga butuh sparring partner. Ya, butuh sparring partner, tapi bedanya kalau tinju kan saling melawan ya, sparring partner saling melawan. Kalau tinju, kalau pendeta tidak. Ya, jadi kadang-kadang saudara, kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang mengecewakan saudara, ya, menyakitkan kita. Saya kira ini bukan hanya pendeta, anak-anak Tuhan juga diperhadapkan sparring partner di dalam kehidupannya. Kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, menyakiti hati kita, itu Tuhan izinkan terjadi. Itu untuk sparring partner kita, supaya apa? Supaya kesabaran kita makin bertambah. Wah, luar biasa. Kelemah lembutan kita makin bertambah, ya. Penguasaan diri kita makin bertambah, saudara. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang-orang diperhadapkan, bahkan mungkin bisa setiap hari saudara dipertemukan, ya. Orang-orang bahkan mungkin bisa saja satu rumah dengan saudara, tetapi rasanya itu seperti menjengkelkan, ya. Rasanya seperti membuat saudara bisa, kalau tidak sabar saudara bisa marah. Nah, ini saudara, ini adalah cara-cara Tuhan tempatkan juga. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, terlebih para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, kita juga butuh sparring partner, saudara. Makanya bersukacita, tetap bersyukur, saudara. Nikmati dan syukuri saja kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, saudara. Itu bagian daripada Tuhan yang izinkan buat kita, supaya kesabaran kita makin bertambah, penguasaan diri kita makin bertambah, saudara. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang baik-baik semua, ya, bagaimana kita bisa bertambah kesabaran kita? Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lemah lembut juga semuanya, bagaimana kita bisa melatih penguasaan diri kita, saudara? Ya, Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Ya, sepertinya itu juga, tetapi ini penting sekali, saudara. Penting sekali. Oleh sebab itu jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menggerutu, jangan kita mengeluh kalau ada orang-orang yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetap nikmati dan syukuri saja itu semua, supaya kita bertambah buah roh kita. Wah, dahsyat ya, buah roh kita makin bertambah. Puji nama Tuhan, saudara. Buah roh tadi saya ingatkan itu datangnya dari Tuhan. Jika kita taat kepada pimpinan Roh Kudus, ya, kita tahu bahwa ada Roh Kudus, Rohnya Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Ini luar biasa. Kalau kita taat dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya kita semua pasti akan menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati, dapat dirasakan, dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Oh, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, kita sudah benar-benar menjadi ciptaan yang baru, sehingga yang lalu sudah berlalu dan yang baru, ya, sudah ada di dalam kehidupan kita. Ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, kiranya mari kita terus minta supaya buah roh itu makin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Bagaimana cara menghadapi roh ketakutan itu? Ya, bagaimana cara kita menghadapi roh ketakutan itu? Saudara, Yakobus di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wah, puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa saat ini yang memimpin hidup kita adalah Roh Allah atau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan kalau saya katakan demikian, saudara, karena itu tunduklah kepada Roh Allah yang ada di dalam diri kamu, ya, Roh Kudus, Roh Suci yang tinggal di dalam diri kamu, dan lawanlah iblis. Lawan dia yang memberikan roh ketakutan, yang memberikan roh-roh yang roh kecemasan, roh kekhawatiran. Lawan dia, maka ia akan lari daripadamu. Wah, saudara, maka ia, roh ketakutan itu akan lari daripada kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara, untuk menghadapi roh ketakutan,
kita harus tunduk kepada Allah, atau kita harus taat dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita dan melawan iblis. Sehingga pada saat kita melawan iblis bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kekuatan bersama dengan Roh Allah, kita bisa melawan kuasa iblis, saudara. Saya pernah sampaikan, saudara, ya, kalau kita melihat hierarkisnya, saudara, ya, Allah, malaikat, manusia. Allah, malaikat, manusia. Nah, saudara, ingat, iblis itu berasal dari malaikat. Ya, iblis itu berasal dari malaikat Lucifer yang diusir oleh Allah pada waktu itu. Nah, saudara, kalau kita melihat hierarkisnya, kita sepertinya kita kan pasti di bawahnya malaikat, di bawahnya iblis, ya kan? Pasti kita akan kalah kalau kita melihat seperti itu, saudara. Tetapi ingat, saudara, bagi kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, bagi kita orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Kita bukan sendiri, saudara. Ada Rohnya yang tinggal di dalam diri kita. Nah, inilah yang membuat kita bisa berkemenangan melawan iblis, walaupun dia berasal dari malaikat. Saudara, puji nama Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sehingga kita tinggal taat saja kepada Roh Allah, lawan dia, maka dia akan lari daripada. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, lawan iblis, saudara. Tetap tinggal di dalam dia, ya, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, jangan keluar daripada firman Tuhan, yaitu melalui doa dan firman. Menghidupi doa dan firman. Doa dan firman, saya selalu ingatkan, doa dan firman itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Kehidupan yang suka berdoa, kehidupan yang menghidupi firman Tuhan, itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Maka saudara dan saya akan menolak roh-roh yang bukan dari Tuhan. Tolak roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mau mengganggu kita, yang mau melemahkan kita. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, terus naikkan pujian dan penyembahan pada Tuhan. Pujian dan penyembahan pada Tuhan. Dan terus memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Kita pasti akan berkemenangan. Kita pasti akan berkemenangan. Saudara, masih ingat pada waktu masa pandemi yang sedang sedang gencar-gencarnya, saudara, banyak jemaat yang positif, ya, COVID-19, mereka positif, saudara. Dan saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Apa yang saya sampaikan? Karena kami hanya komunikasi lewat telepon saja, saya sampaikan, saudara, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Saya ajarkan mereka sering mengatakan, ya Tuhan, terima kasih, saya percaya darah-Mu sudah menyucikan dosa-dosa kami. Dan kami percaya, Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Puji nama Tuhan, itu saya share kepada jemaat yang positif, saudara. Dan puji Tuhan, saya senang mendengar kesaksian Mbak Kiki, ya, Kiki, ya, ucapan itu pada saat dia positif, satu keluarga positif semua, saudara. Dia ucapan itu dengan iman. Tuhan, terima kasih, darah-Mu sudah menyucikan dosa-dosaku, dan bilur-bilur-Mu pasti akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Itu sering diperkatakan firman itu, saudara. Dan puji Tuhan, akhirnya keluarga itu disembuhkan, sehat semua. Puji nama Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi, saudara mau menghadapi rasa takut, saudara, ketakutan. Bagaimana cara menghadapi roh ketakutan? Saudara, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan lawan iblis, ya. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan, yaitu melalui doa dan firman. Terus, ya, melakukan pujian dan penyembahan, memperkatakan firman dengan iman. Saya percaya kita semua pasti akan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau akan memberikan perlindungan bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi, keadaan apapun yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya, oh Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, Tuhan. Terima kasih, kami percaya
Di saat kami tinggal di dalam firman-Mu, kami hidup di dalam doa dan firman, kami memuji Engkau, menyembah Engkau dan memperkatakan firman-Mu setiap saat, maka kami pasti akan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Roh Kudus yang akan memutaraikan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar kami dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan pengumuman, ya. Pengumuman yang pertama yaitu saya ingin mengingatkan bahwa kegiatan Natal kita sebentar lagi jam 9 nanti akan ada Natal anak sekolah minggu, dan kemudian tanggal 19 sore jam 5 sore kita akan ada Natal bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu Saudara hadir semua, tentunya yang sehat ya, hadir untuk merayakan hari Natal tanggal 19. Dan kemudian tanggal 25 kita akan mengadakan Natal melalui Zoom. Ya, jadi hanya pelayan-pelayan saja di gereja, sementara saudara semua dari rumah mengikuti melalui Zoom. Dan kemudian tanggal 31 juga kita akan adakan tutup tahun, ya, tutup dan buka tahun ya. Tanggal 31 jam 7 pagi ya, jam 7 pagi. Ya, 7 pagi kita akan adakan jam 6 sore, maafkan. Ya, jam 6 sore kita akan bersama-sama mengikuti juga melalui Zoom. Jadi hanya pelayan-pelayan saja yang ada di gereja, sementara saudara bisa mengikutinya dari rumah. Puji nama Tuhan. Terus jaga kesehatan ya, protokol kesehatan dengan ketat. Saya percaya perlindungan Tuhan pasti ada bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.